Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofibul Kafi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091112126 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Tempur Sari kelas 9 jam 9 pagi dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mau mengabsen kehadirannya dulu. Yang pertama, Alfida ada? Hadir. Kedua, Ali Mustafa. Ketiga, Arlita. Anak-anakku, sebetulnya pelajaran yang baik itu harus diawali dengan doa. Oleh sebab itu, agar pelajaran kita lebih bermanfaat, lebih membawa keberkahan, ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Persiapan ya. Doa baik. Terus di sini, sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan pembiasaan dulu. Seperti yang biasa kita lakukan, kita membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek bersama. Kita mulai dari surat apa? Ad-Duha, bisa? Bisa. Ayo kita lakukan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mengingat kembali tentang kesepakatan kelas. Ada yang ingat kesepakatan kelas di sini? Satu? Ada yang ingat? Apa? Ada yang ingat? Datang tepat waktu. Terus gini, sampean semua di sini hafal rukun iman atau enggak? Hafal. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari kiamat. Di situ ada tujuan pembelajaran, terus nanti nama-nama hari kiamat, tanda-tanda kiamat, dan juga terakhir cara penerapan iman pada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan makna iman pada hari akhir dan menguraikan
dalil Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam nama kiamat beserta tanda-tandanya. Terus yang paling penting, meyakini akan datangnya hari kiamat dan juga pembalasan amal perbuatan yang telah kita lakukan pada kegiatan sehari-hari, entah itu amal perbuatan baik atau amal perbuatan yang tidak baik atau yang buruk. Oke, ini sampean pernah dengar kata-kata kiamat atau enggak? Nah, ada orang yang gini bilang, kiamat ternyata masih jauh. Ada bilang gitu? Ada apa enggak? Ada. Kalau yang bilang kiamat sudah dekat, ada? Ada. Bahkan itu ada film yang namanya Kiamat Sudah Dekat, yang menjelaskan bahwa kiamat itu ternyata bisa dekat, bisa masih jauh. Dikatakan dekat karena memang kita hidup di akhir zaman. Dikatakan jauh memang masih kurang beberapa tahun, dan itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Oke, apakah ada ayat yang menjelaskan tentang kiamat? Di sini, coba sama lihat di sini. Kelihatan apa enggak? Kurang besar ya? Besar karena. Oke. Ini adalah surat Al-Hajj yang menjelaskan tentang kiamat. Saya contohkan, nanti salah satu dari sampean mencoba membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Itu ayat tentang kiamat. Adapun cara membaca itu ada 3 ya. Ada cara membaca yang santai, itu dinamakan tahqiq. Itu cara membaca Al-Quran. Yang pertama dinamakan tahqiq. Yang kedua itu namanya tartil. Yang ketiga itu tadwir. Bedanya apa? Bedanya di kecepatan. Saya contohkan yang pertama. Kalau yang pertama gini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan cara membaca Al-Quran ada di 3. Ada tahqiq, berarti sangat jelas. Ada yang tartil, agak cepat tapi tidak secepat. Yang ketiga ada tadwir, yang cepat tapi harus masih mempertahankan kejelasan dari huruf-huruf Al-Quran. Coba ada yang bersedia untuk membaca, entah itu model yang pertama, yang tahqiq, atau yang kedua, atau yang ketiga. Coba ada yang bersedia? Oh ya, coba saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Coba wis, ada yang bersedia membacakan artinya supaya kita lebih mudah memahami. Oh ya, ayo coba kita dibacakan artinya yang keras. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada yang belakangannya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ini ayat ke-7 dari surat Al-Hajj menjelaskan bahwa kiamat bagaimanapun itu, kapanpun itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan atau akan membangkitkan nanti siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi kiamat itu pasti datang. Meskipun tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya kapan kiamat, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab kapan terjadinya kiamat. Tak tahu, entah itu hari Kamis,
atau hari Sabtu atau hari Minggu. Sebelum kita sampai ke tanda-tanda, hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa? Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat bisa disebut kiamat, itu tanda-tandanya sudah tidak sama. Lebih fresh, bisa kita ice breaking, bisa benar? Bisa. Oke. Sebelum itu ya, coba ini sama ikuti ya. Gerakan-gerakan di sini diikuti, bentar. Oke. Siap? Sambil duduk atau sambil berdiri? Duduk saja. Oke, sambil duduk. Orang apa? Oh, ternyata orang Aceh. Ini. Coba ini ada beberapa kajian ya tentang hari kiamat. Coba kita dengarkan sedikit tentang kiamat. Di sini ada Ustadz Adi Dayat. Oh, masih belum terdengar suaranya ya. Ini beberapa contoh dari keterangan Ustadz terjadinya kebangkitan besar Adi Dayat. Bangkit, ya, kemudian naik, kemudian beradu, bertumbuh, hancur keseluruhannya. Kalau dalam waktu itu kita mata aktivitas berjalan dan seterusnya disebut dengan zaman namanya. Maka saat kiamat tiba, zaman itu berakhir. Maka berakhir zaman. Jelas ya? Nah, berakhirnya zaman ini menjelang ke kiamat akan dibagi tiga fase. Maksudnya ini maksud dari Quran dan hadis. Karena kiamat terjadi, berakhir dunia, berakhir zaman. Maka sering sekali kajian kiamat disebut dengan kajian akhir zaman. Ya. Nah, akhir zaman menuju kiamat itu dibagi tiga fase. Fase ini ilmiah sekali. Ini konsepnya. Jadi bahas kiamat semakin berat. Insyaallah terang kembali ya. Satu, pembuka akhir zaman. Sudah cukup ya untuk keterangan di video ini. Dari keterangan video ini kita bisa menyimpulkan bahwa kapan kiamat tidak ada yang tapi masih ada tanda-tandanya. Coba ada tanda-tanda kiamat yang masih jauh, sangat jauh sekali. Ada tanda-tanda kiamat yang memang kiamat itu akan segera terjadi atau biasa disebut tanda-tanda besar atau tanda-tanda yang sangat dekat. Coba ada yang bisa ngisi kolom di sini apa enggak? Tanda-tanda kiamat yang masih jauh atau tanda-tanda kiamat yang sudah sangat dekat. Ada yang bisa ngisi? Coba. Bisa ngisi? Coba. Oh, Atita, coba guys. Banyaknya manusia yang berbuat masih kiamat ke apa tanda-tanda yang masih jauh, yang sudah dekat. Coba yang laki-laki guys, ayo, ada yang bisa menuliskan? Coba ayo laki-laki.
Oke, betul. Munculnya makhluk Allah yang yaitu Dajjal. Betul apa enggak? Betul. Tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Ada munculnya Ya'juj Ma'juj atau yang paling terkenal matahari terbit dari barat. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang pasti sudah dekat. Setelah kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat ini, hari kiamat itu banyak namanya. Ada Yaumul Ba'as, ada Yaumul Akhir, ada Yaumul Kiamat. Itu adalah salah satu tanda-tanda dari nama-nama dari kiamat. Hari pembangkitan, hari pembalasan, Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal perbuatan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia itu harus hati-hati dalam berbuat. Kalau baik, yang pasti akan dibalas dengan perbuatan baik atau nanti surga. Kalau perbuatan kita tidak baik atau jahat atau maksiat, maka pembalasannya juga neraka atau yang tidak enak. Untuk memperdalam itu, kita kan yang kita pelajari sekarang kurikulum mendalam atau biasa disebut deep learning, kurikulum yang mendalam. Untuk mendalami itu, gini wis, kita contohkan, kita menggunakan metode pembelajaran role playing. Ada yang paham tentang role playing? Role playing itu kita berusaha untuk menirukan gerakan atau acting lah, acting perbuatan baik atau acting perbuatan tidak baik. Kalau perbuatan tidak baik, nanti apa balasannya? Kalau perbuatan baik, nanti harus tahu bagaimana balasannya. Kita mulai dari acting perbuatan baik atau tidak baik. Baik. Oh, baik dulu. Kalau perbuatan baik, apa ya? Siapa yang acting? Siapa yang bersedia kalau perbuatan baik? Oh, kalau tidak ada yang bersedia, gini wis. Kalau perbuatan baik, sampean minta. Ya, Mama, coba minta ke saya. Minta apa? Minta apa? Minta uang. Saya buka ya. Nah, seumpama ya. Seumpama ada dikasih gini. Seumpama tak kasih untuk anak di sini. Ini namanya perbuatan baik. Itu apakah ada balasannya? Pasti nanti balasannya ada. Itu kalau contoh perbuatan baik. Kalau perbuatan tidak baik, ada balasannya bunda. Ada yang bisa mencontohkan? Oh, yang di pojok. Yang di pojok. Ayo coba mencontohkan atau role playing perbuatan yang tidak baik. Perlu teman? Ya. Oh ya, ayo. Coba. Sama siapa? Coba wis. Sama siapa? Dea. Ayo Dea. Coba. Ini perbuatan tidak baik contohnya. Oke. Siap? Nah, 1, 2, 3. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk peragaan dari teman kita Sasa dan Nabila. Oh iya, Sasa dan Dea. Apa balasan bagi mereka kalau kalau berbuat ghibah atau mencibir orang lain? Siksaan ghibah. Nah, kelihatan ya? Kelihatan apa enggak? Belum. Gambar apa ini?
orang meninggal. Di sampingnya gambar apa? Orang mah. Artinya kalau sampean hibah atau sampean menggunjing orang dari belakang, balasannya nanti sampean diumpamakan memakan daging. Daging siapa? Daging saudaranya yang telah meninggal. Sama coba bayangkan bagaimana rasanya. Ya tentu itu tidak enak. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam berbuat. Berbuatlah yang baik. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang tidak baik karena banyak sekali balasannya. Atau sama kalau melihat di film-film itu ada siksa kubur, ada siksa neraka, itu adalah film yang dibuat supaya kita berhati-hati, supaya kita beriman pada hari pembalasan atau hari kiamat. Ini tahapan-tahapan kita sebelum kita lahir di dunia. Ada alam roh. Setelah alam roh ada alam kehamilan atau sampean sebelum lahir ada di perut ibu. Ada alam dunia yang kita tempati sekarang. Ada alam barzah. Alam barzah atau alam kubur. Ada yang terakhir alam akhirat. Sebelum menuju alam barzah itu namanya kiamat, tapi bisa dikatakan kiamat kecil. Setelah itu baru kiamat besar. Setelah kiamat besar ada namanya yaumul hisab, yaumul ba'as, hari pembalasan, hari dihitungnya amal. Yang dibutuhkan di sini apa? Di alam roh kita mungkin tidak butuh apa-apa karena kita masih belum menjalankan kehidupan sesungguhnya. Di alam kehamilan apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan? Ada yang tahu? Di alam kandungan ibu apa yang kita makan? Makan sari makanan dari ibunya, ya kan? Kalau keluarganya memberi makanan kepada tetangga atau kepada orang di sekitarnya, orang yang meninggal itu mendapatkan pahala dari nasi yang dikirimkan. Yang terakhir alam akhirat. Kalau alam akhirat sudah putus, tidak bisa dikirim lagi, tidak bisa ditolong lagi oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad yang telah mempunyai syafaat. Itu. Jadi kembali saya kuatkan bahwa kita di dunia harus beramal baik. Kalau amalnya tidak baik, balasannya juga tidak baik. Di sini ini menjelaskan tentang yaumul hisab. Nama-nama lain dari hari kiamat, yaumul hisab, hari di mana semua amal manusia akan dihitung atau dihisab. Apakah itu mungkin? Mungkin, karena semua yang kita lakukan entah baik atau tidak itu pasti ada balasannya, pasti sudah tercatat. Untuk lebih memperdalam bahwa amal itu sudah tercatat, kita harus melatih diri. Kita mencoba mencatat amal kita, amal perbuatan sehari, mulai bangun tidur kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita membantu orang tua, sampai nanti kita tidurlah lagi. Setelah kita rank itu, yang baik berapa, yang tidak baik berapa. Nanti kita hitung mana yang lebih banyak, yang baiknya atau yang tidak baik. Itu sebagai latihan kita untuk menerapkan yang namanya yaumul hisab, bahwa semua yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Bisa kita mulai?
Bisa kita buat lingkaran? Ayo kita buat lingkaran. Penilaian sejawat menggunakan pendekatan Edmit-Car yang ada di metode pendampingan solving, pendampingan konseling. Ayo kurang kesinian, agak mendekat biar ini ya. Sudah siap? Kita putar. Oh, kasih nama dulu. Kasih nama. Ayo, kasih nama. Di depan enggak apa-apa biar bisa baca. Siapa yang mau dinilai? Sudah. Namanya sama sendiri sebelum nanti dinilai oleh temannya. Sudah? Kasih garis tengah. Ya, betul. Kasih garis tengah. Nanti yang kanan amal yang baik, yang kiri amal yang tidak baik. Oke, kasih garis tengah saja. Kita mulai, kita putar. Sudah? Apa? Maxi sudah? Kita putar. Putar ke kanan, putar. Kasihkan ke temannya. Jangan terlalu cepat. Putar lagi. Putar lagi. Nanti saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi sebelum kita putar lagi. Saya bilang stop. Pegang, sudah pegang. Dapat 2, ada yang dapat 2. Ada yang belum dapat. Ini Pak. Ada yang belum dapat. Oke. Diisi. Ayo coba diisi. Coba diisi teman-temannya. Lagi. 1. Bisa dilihat punya siapa. 2, 3, 4, 5. Sudah cukup? Ayo, ada yang belum dapat? Oke. Ayo kita isi tanpa meninggalkan lingkaran ini. Sudah? Ayo kita kembali ke lingkaran. Kembali ke lingkaran. Hitungan kelima sudah kembali ke lingkaran. 1. Pena atau pulpen ditaruh. Sudah selesai. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Jangan duduk dulu. Oke. Menggunjing. Bisa duduk? Bisa. Oke, kembali ke tempat. Kita tidak tahu ya, siapa yang dapat. 1, 2, 3. Ini kayak api. Punya siapa? Coba ya. Apa ini? Alfida. Coba Alfida maju ke depan. Mana Alfida? Oh, Alfida. Sini. Kalau baik itu dipertahankan, kalau tidak baik sini, agak majuan. Kalau kurang baik maka nanti diperbaiki. Perbuatan baik selalu mati pelajaran. Ini ada beberapa soal kita kerjakan dari kanan dulu ya. Benar atau enggak ya? Coba maju, dipilih. Benar. Ini menggunakan aplikasi Kahoot atau biasa disebut Keyboard. Sudah siap? Maju gantian. Siap-siap dari sini dulu.
Langsung saja, langsung dikerjakan di sini bisa kan? Coba langsung maju dulu. Maju. Revlina agak majuan, siap mengerjakan. Nanti tinggal nunjuk saja. Oke. Disentuh mana yang Pak? Oh benar. Tepuk tangan. Sebelum kita akhiri di sini gini. Kesimpulan dari pelajaran kita, beriman kepada hari akhir, yang pasti kita akan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman, kita hati-hati, maka setelah hati-hati melakukan amal yang baik, iman kita, takwa kita akan meningkat. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Betul apa enggak? Betul. Seperti tadi, kalau kita berbuat baik itu pasti dicatat. Kalau berbuat tidak baik itu juga dicatat oleh malaikat yang ada di kanan kiri kita. Tadi kita sudah mencoba melakukan simulasi pencatatan amal oleh teman-teman sebaya. Terus yang ketiga, menambahkan keyakinan. Sebelum kita akhiri, bisa kita ice breaking lagi, bisa berdiri di depan. Ayo berdiri semua, membuat garis. Cowok depan ya, cowok depan ya. Segaris cowok. Laki-laki sini. Bisa agak maju ya. Kalau saya perhatikan, kalau saya sebutkan surga, berarti sampean melangkah, lompat ke kanan, ke kanan. Kalau neraka ke kiri. Agak ke tengah sedikit, sudah cukup. Bisa kita mulai. Konsentrasi. Surga, neraka. Tangan untuk kita. Kita harus berbuat baik pada siapapun, entah itu manusia ataupun bukan manusia, maksudnya alam sekitar, hewan, pada orang yang seagama ataupun yang tidak seagama. Kita harus menebarkan kasih sayang pada sesama manusia. Yang menghisab. Sudah, itu pelajaran kita hari ini. Bisa kita akhiri? Bisa. Sebelum diakhiri, bisa refleksi ya. Bentar. Ini. Bisa dibantu ketua kelas, coba bantu. Mana ya? Sini. Baik, sudah. Satu-satu saja, guys. Ditulis perasaan kita hari ini. Kemudian kita tempel di sini sebelum kita akhiri pelajaran. Ekspresi, refleksi. Ekspresi kita hari ini.
Sudah? Ditaruh di sini. Semua. Sebelum kita akhiri, saya tidak bosan mengingatkan bahwa kita harus belajar, dan belajar. Pelajaran kita minggu depan membahas tentang zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.